Khawatir dengan kegiatan militer Rusia di perbatasan Ukraina, Joe Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan membicarakan tentang ketegangan situasi di Ukraina. Dalam sebuah panggilan video pada Selasa 7 Desember 2021 mendatang, Amerika Serikat menilai peningkatan jumlah pasukan Rusia di perbatasan Ukraina merupakan pertanda invasi dalam waktu dekat. Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan dalam pertemuan dengan Putin, Biden akan menekankan kekhawatiran Amerika Serikat tentang kegiatan militer Rusia di perbatasan. Hal ini menegaskan kembali dukungan Amerika Serikat untuk kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina. Presiden Joe Biden mengatakan, harapan saya adalah kita akan melakukan diskusi panjang dengan Putin. Pejabat intelijen Amerika Serikat mengatakan, Rusia mengerahkan sekitar 70.000 tentara di dekat perbatasannya dengan Ukraina. Pejabat Amerika Serikat yang berbicara dengan syarat anonim itu mengatakan, Rusia merencanakan kemungkinan invasi ke Ukraina pada awal tahun depan. Sementara itu, pejabat Amerika Serikat dan mantan diplomat Amerika mengatakan militer Ukraina telah memiliki persenjataan dan persiapan yang lebih baik daripada di masa lalu. Selain itu, ancaman sanksi oleh Barat akan menimbulkan kerusakan serius pada ekonomi Rusia. Sebelumnya, Biden dan para penasihatnya mempersiapkan serangkaian inisiatif komprehensif yang bertujuan menghalangi Putin melakukan invasi. Dia tidak memberikan perincian lebih lanjut, tetapi pemerintah Amerika Serikat telah membahas kemitraan dengan sekutu Eropa dan menjatuhkan lebih banyak sanksi terhadap Rusia. Biden berujar, apa yang saya lakukan adalah menyusun apa yang saya yakini akan menjadi serangkaian inisiatif paling komprehensif yang bermakna untuk membuatnya sangat sulit bagi Tuan Putin untuk terus maju atau melakukan invasi dan melakukan apa yang dikhawatirkan, ujar Biden. Psaki mengatakan pemerintah Amerika Serikat akan berkoordinasi dengan sekutu Eropa untuk menjatuhkan sanksi. Psaki menyinggung pencaplokan Crimea oleh Rusia pada 2014 lalu. Crimea terletak di semenanjung Laut Hitam dan telah berada di bawah kendali Ukraina sejak 1954. Rusia juga telah mendukung separatis di Ukraina Timur dalam konflik 7 tahun yang telah menelan lebih dari 14.000 nyawa. Psaki mengatakan, kami tahu apa yang telah dilakukan Presiden Putin di masa lalu. Kami melihat bahwa dia menempatkan kapasitas untuk mengambil tindakan dalam waktu singkat. Pejabat Ukraina mengatakan Rusia kemungkinan akan melakukan serangan pada bulan depan. Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksiy Reznikov, mengatakan jumlah pasukan Rusia yang dikerahkan di dekat Ukraina dan Crimea diperkirakan mencapai 94.300 orang. Dia memperingatkan bahwa eskalasi skala besar kemungkinan terjadi pada Januari mendatang, atau tepatnya pada Januari 2022 mendatang. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh bahwa sekelompok orang Rusia dan Ukraina berencana melakukan kudeta di negaranya. Para komplotan mencoba meminta bantuan orang terkaya Ukraina. Sementara itu, Rusia dan Akhmetov telah membantah tudingan tersebut. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin mengatakan bahwa Washington berkomitmen untuk memastikan bahwa Ukraina memiliki apapun yang dibutuhkan untuk melindungi wilayahnya. Austin menambahkan bahwa ada banyak ruang bagi diplomasi untuk menyelesaikan krisis Ukraina dan Rusia. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan dalam panggilan dengan Biden, Putin akan mengungkapkan penentangan Rusia untuk mengakui Ukraina dalam aliansi militer NATO. Pada pekan lalu, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan Rusia tidak memiliki hak untuk menentang rencana ekspansi aliansi tersebut. Hubungan Amerika Serikat dan Rusia telah memburuk selama bertahun-tahun, terutama setelah Rusia mencaplok Crimea dari Ukraina pada tahun 2014 lalu, dan intervensi Rusia di Suriah pada 2015 lalu. Kemudian, intelijen Amerika Serikat menuding campur tangan Rusia dalam pemilihan presiden pada 2016 yang dimenangkan oleh mantan Presiden Donald Trump. Hubungan antara kedua negara tersebut menjadi lebih tidak stabil dalam beberapa bulan terakhir. Sebelumnya, pemerintah Biden telah meminta Moskow untuk menindak serangan ransomware dan kejahatan dunia maya yang berasal dari tanah Rusia. Amerika Serikat mendakwa seorang warga negara Ukraina dengan seorang warga Rusia dalam salah satu serangan ransomware terburuk yang menargetkan Amerika Serikat. Rusia membantah melakukan serangan itu. Putin dan Biden sebelumnya telah melakukan pertemuan tatap muka pertama pada Juni lalu di Jenewa. Dalam pertemuan tersebut, Biden memperingatkan bahwa jika Rusia melewati garis merah tertentu, termasuk menargetkan serangan terhadap infrastruktur utama Amerika Serikat, maka pemerintahannya akan memberikan konsekuensi yang menghancurkan. Kemudian, Biden dan Putin berbicara melalui sambungan telepon pada 9 Juli lalu. Ketika itu, Biden menekan Putin untuk mengendalikan geng peretas kriminal yang berbasis di Rusia.
yang meluncurkan serangan ransomware terhadap Amerika Serikat. Biden mengatakan Amerika Serikat akan mengambil langkah apapun yang diperlukan untuk melindungi infrastruktur penting dari serangan semacam itu. Pemerintah Biden telah menjatuhkan sanksi terhadap Rusia dan menyerukan tuduhan atas campur tangan Kremlin dalam pemilihan Amerika Serikat, termasuk aktivitas dunia maya yang menargetkan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dan perlakuan terhadap tokoh oposisi Alexei Navalny yang diracuni pada tahun lalu dan kemudian dipenjara. Oke, dan bagaimana menurut kalian tentang berita ketegangan antara Rusia dan Amerika Serikat di perbatasan Ukraina? Oke, sisipkan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, see you.